A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaram wal mukarram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, ustad, ustadzah, asatid wal asatidah, sepuh sesepuh bini sepuh, wabil khusus para pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwamid On Air ingkang tansah kula taati, para senior, para pendiri, wabil khusus ketua, wakil, beserta jajaran staf kepengurusan yang saya hormati, wal maksuso bihi sahibul hajat Ibu Siti Romlah dan Ibu Siti Pujastuti yang berbahagia, tak ketinggalan para tamu undangan Majelis Ta'lim Al-Basr Ar-Ridho, Majelis Ta'lim Darussafaah, Majelis Ta'lim Sobat Dunia Akhirat, Majelis Ta'lim Darul Ihsan, Majelis Ta'lim Iqra'atus Siqiyah, Majelis Ta'lim Hikmah Kamilah, Majelis Ta'lim Al-Muhibbin, keluarga besar MTYT, keluarga besar SCD, Senandung Cinta Damai, organisasi UMIT Kawangi, Majelis Ta'lim Ikadami, dan juga Majelis Ta'lim Muhasabatul Qalbi yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Wal maksuso bihim, putra-putri santriwan santriwati Majelis Ta'lim Iwamid On Air yang saya cintai rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, inayah, memberikan kita rahmat, keselamatan, kesempatan, kebahagiaan. Besar harapan kita semuanya, kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga tergolong dari orang-orang ashabul yamin yang mendapatkan kenikmatan surga kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan ke hariban baginda alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kanti ucapan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mustami'in mustami'at hadani Allah wa iyyakum, seperti biasa tidak mengurangi rasa hormat. Tadi Ibu Diajeng Ati sudah membacakan Sahibul Hajat, mewakili dari Sahibul Hajat, tasyakuran pada malam hari ini, keinginannya, doa-doanya juga sudah dibacakan. Maka nanti di akhir acara ini saya akan menambahkan lewat doa-doa sehingga amaliyah yang kita lakukan pada malam hari ini, saya niat ngaji
yang insya Allah menjadi wasilah untuk terkabulnya doa-doa kita semuanya, wabil khusus untuk sahibul hajat. Mustamin, mustamiat hadani Allah wa yakum. Zaman makin gak jelas. Perubahan makin nyata. Lalu sikap apa yang harus kita terapkan untuk menghadapi zaman yang begitu gak jelas ini? Kadang kita meributkan sesuatu pun sesuatu yang gak jelas pula. Maka sikap yang pantas atau sikap yang paling bagus adalah sikap yang tidak tegas. Menghadapi sesuatu yang gak jelas kita suruh tegas, ya gak bisa, Bu. Mati konyol kita nanti. Fenomena yang terjadi saat ini luar biasa. Saya ambil kasus misalkan lagi rame diperbincangkan Az-Zaitun, contoh misalkan Madhab Soekarno katanya. Artinya ketika ada seseorang yang mengatakan, mungkinkah seorang perempuan menjadi seorang imam bagi laki-laki? Ya boleh-boleh saja, silakan. Potensinya mungkin ada. Tapi artinya kalian harus mikirin dulu dari sisi fikihnya. Iya kan? Mereka mau ambil satu sifat hukum, maka risikonya pun harus ditanggung dulu. Benar atau tidaknya. Sebelum Amerika Serikat menggembar-gemborkan HAM, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan lain sebagainya, Islam lebih dulu bahwa yang membedakan kita bukan laki-laki atau perempuannya, melainkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan laki-laki atau perempuannya. Artinya apa? Artinya kalau ada sisi sikap hukum yang mereka mau ambil, ya potensinya mungkin bisa saja, tapi harus dipikirkan dulu gitu loh. Contoh misalkan, andaikan dia mengesahkan seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki, imam sholat misalkan, karena kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan itu sama, silakan saja. Tapi konsekuensinya harus kalian pikir. Contohnya, kalau misalkan dalam sholat perempuan jadi imam, baru rakaat pertama datang men, apa yang harus dilakukan? Dia jawab, jangan kita yang jawab. Enak banget wong dia yang bikin, kok kita yang pusing. Ya kan? Bahkan dia mengatakan nanti juga khutbah perempuan. Ya silakan saja, nggak apa-apa. Siapa yang larang? Silakan saja. Tapi konsekuensinya lagi khutbah kena men. Piye jajal? Cara gantinya piye? Jangan tanya hukum sama kita. Mereka yang melakukan, mereka yang bikin kok. Artinya konsekuensi yang harus kita tanggung, artinya konsekuensi yang mereka tanggung harus mereka sendiri yang memikirkan itu gitu.
Artinya dunia itu makin kacau. Dari sini, Bu, benar apa yang disampaikan Nabi, hari esok tidak mungkin lebih baik hari sekarang. Sepenuhnya kami persilahkan. Monggo, Bunda. Terima kasih. Ya, hari esok tidak mungkin jauh lebih baik dari hari ini. Masa-masa kejayaan atau masa-masa kebenaran, Kak Rasul itu masih sugeng, masih bersama masih bersama kita. Itu enak. Dan Rasul pun mengalami bahwa menyatakan hari esok tidak mungkin jauh lebih baik dari hari sekarang, itu terlihat jelas di masa-masa yang sekarang. Hukum bermunculan dan lain sebagainya. Maka yang dibutuhkan adalah kehangatan. Bagi para ahli ilmu, itu menjadi satu hal yang biasa untuk diperdebatkan. Yang jadi persoalan kan kadang-kadang di kalangan bawah. Menjadi fitnah yang luar biasa. Ya kan? Untuk kalangan bawah itu menjadi fitnah yang luar biasa. Kadang-kadang mengatakan ini sesat, ini keliru, ini semacam-macam tanpa berdasarkan dalil, tanpa berdasarkan ilmu kan. Itu konsekuensinya gitu loh. Tapi bagi para pemikir, no problem, gak masalah, ya silakan saja. Cuman ya itu tadi harus dipikirkan. Kalian yang ambil langkah itu, maka kalian yang harus cari solusinya. Kalau enggak, mentok, ya jangan libatkan kami. Dari dulu ya enggak ada perempuan jadi imamnya laki-laki kan. Itu contoh kecil. Artinya apa? Artinya banyak sekali kejadian-kejadian di alam di masa-masa yang sekarang ini menjadi rancu. Kalian sendiri misalkan, sampai detik ini bahkan Bu Siti Romlah itu sudah punya cucu. Artinya kan sudah sepuh gitu loh. Tapi kan masih bertahan di sana. Kita jangan punya pikiran menjustifikasi uang tua kok kedunyan. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Kenapa tadi di awal saya mengawali mukadimah dengan firman Allah, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalimat alha ini itu menjadi satu penentu. Gitu loh. Alha ini adalah orang yang lupa, orang yang lalai. Artinya sesuatu yang jadi ini pun menjadi perdebatan. Contoh misalkan musik lah ya. Dalam kalangan ilmu, Bu, para pemikir yang diperdebatkan itu bukan musiknya. Yang diperdebatkan itu adalah asbabun nuzulnya. Malah justru itu. Gitu loh. Yang diperdebatkan itu asbabun nuzulnya, bukan masalah alat musiknya. Artinya apa? Segala sesuatu yang menyibukkan diri sampai menyebabkan lupa kepada ilahi, itu yang dilarang. Titik. Cuman saya ingat apa yang disampaikan oleh lagi-lagi
tadi pagi saya mengatakan Imam Nawawi. Sekarang pun saya rujukannya ke Imam Nawawi lagi. Tapi Imam Nawawi mengatakan, kalau kalian ditanya gitar hukumnya apa, haram titik. Pokoknya jawab dulu haram dulu. Keyboard hukumnya apa, haram titik, selesai. Pokoknya jawab haram dulu. Adapun nanti ketika gitaran malah jadi solawatan, keyboardan malah menjadikan diri wusul karo pangeran, itu urusan lain. Kenapa? Karena diambil dari sisi keidentikan. Saya ulangi, dari sisi keidentikan, kata Imam Nawawi, bukan kata saya loh ya. Identiknya alat musik untuk fasik, bukan untuk ibadah. Identiknya loh ya. Jenengan kira-kira waninda, kalau misalkan ada seorang kiai kan biasanya kalau habis azan sambil nunggu Pak Kiai, nunggu imam, kan pujian dulu kan? Pujian dulu. Kira-kira macam enggak? Kira-kira macam tidak ketika sambil nunggu jamaah, kiai ini gitaran. Kan orang macam. Atau main keyboard misalkan. Enggak pas. Pantes-pantesnya ya zikiran, sholat sunat, dan lain sebagainya kan. Pantesnya gitu. Makanya sudah, pokoknya ketika ditanya alat musik hukumnya apa, haram titik, selesai. Adapun nanti ketika digunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk mengingatkan diri kepada ilahi Robi, urusan lain. Ya, sama seperti pisau. Pisau kalau untuk motong hewan, kurban, boleh. Tapi untuk membunuh seseorang, tidak boleh, haram hukumnya. Artinya apa? Menjadi hukum yang kompleks. Hukum yang normal gitu loh. Sama alhaakumut takasur. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta benda hatta zurtumul makabir, sampai-sampai dia itu melupakan, pada akhirnya mati juga. Yang jadi pertanyaan ini adalah ketika harta itu disalurkan, harta kekayaannya untuk menafkahi, harta bendanya untuk bantu fakir miskin, yayasan yatim piatu dibangun, masjid dibantu. Ya kan? Artinya apa? Ini untuk syiar. Maka bukan alha lagi. Tapi nafa'a kan, ngagawe manfaat kan. Makanya teman-teman, sahabat-sahabatku semua, masa sekarang itu, saya ulangi lagi, pasti lebih baik ketimbang masa yang akan datang. Jangan bisa bayangkan, anak cucu kita nanti itu akan menghadapi sesuatu yang luar biasa. Kemajuan zaman makin hebat. Ilmu teknologi itu makin maju. Beberapa waktu yang lalu Indonesia baru mengirimkan satelit baru, Bu. Terus terpancar di sana.
Artinya apa? Ke depan kita itu akan menghadapi sesuatu yang lebih besar. Makanya untuk generasi kita, generasi selanjutnya, itu harus tanamkan dulu benar-benar. Kekuatan iman harus menjadi dasar utama dalam kehidupan. Dan alhamdulillah, sekarang itu banyak sekali anak-anak muda yang sudah menghatamkan Quran, hafal Quran, dan bahkan anak-anak kecil itu sudah pada menguasai ilmu Quran dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Walaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa berusaha untuk menjaga sesuatu yang Allah titipkan sama kita. Tugasnya adalah kita jaga. Sebagai bentuk apa? Bentuk tanggung jawab kita. Karena pasti sesuatu yang dititipkan pasti akan dimintakan pertanggung jawab. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, mulai dari diri kita. Kata Bu Diajengati tadi mengatakan, ayo Pak dijewer kalau menyimpang, kalau saya akan melatih sesuatu yang paling dasar saja. Nggak usah sesuatu yang besar gitu loh. Sesuatu yang paling dasar, sesuatu yang setiap hari kita lakukan, sesuatu yang setiap hari kita temukan. Contoh syukur. Jangan kita paksakan diri kita atau membiasakan diri kita mensyukuri sesuatu ketika hal itu tercapai. Sesuatu yang kita mau, itu kita dapat. Sesuatu yang kita inginkan, itu tergapai. Baru kita bersyukur. Terlalu bodoh kita kalau melakukan itu semua. Barusan saya baru menyampaikan di majelis sebelah, Bu. Karena malam ini ada dua kajian. Turun langsung ke Iwamit. Saya sampaikan di sana begini. Kalau kalian yang suka bakso, siapa Bu Iwamit? Suka bakso semua enggak Bu Iwamit itu? Senang. Kira-kira kalau kalian itu suka bakso, terus kalian itu makan bakso tersebut, apa yang kalian rasakan? Enak, Bapak. Enak, senang, bahagia. Apakah kesenangan kalian itu didapat karena kalian makan bakso yang kalian suka? Hah? Kalian senang, kalian suka karena kalian bisa menikmati bakso tersebut, betul? Iya, atas izin Allah, Bapak. Atas izin Allah, oke. Itu apa? Sekarang pertanyaannya adalah, kalian itu senang bakso tersebut. Yo, kan bakso banyak sekali kan, sing jualan A, jualan B, jualan C, semuanya bakso. Tapi favorit paling senang bakso A misalkan. Dan kalian dapatkan, apalagi tadi Sohibul Hajatnya itu wong eloman dikirimi lah ya, dia dengar. Dikirimi guys. Bakso pojok Joyo. Dapat kiriman Pak bakso. Bakso pojok Joyo. Ada Joyo. Lalu ternyata saat kalian makan bakso, perut kalian mules. Kira-kira jadi enak enggak Bu? Makan sambal. Makan sambal. Perutnya mules, pencernaannya kurang baik.
mulutnya itu sariawan, giginya sakit. Nikmat enggak makan bakso itu? Betul. Bukan. Gitu loh. Maka sakit, yakin, jujur Bu, bodoh, terlalu bodoh kita itu. Kalau menganggap sesuatu yang enak adalah sesuatu yang kita mau, terlalu kecapek, itu bodoh banget. Dari diri kita dulu gitu loh. Artinya apa? Kesenangan makan bakso itu cuma sebagian kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita. Besar sebelum itu ada perut yang bagus, pencernaan yang normal, gigi yang sehat, mulut yang tidak sariawan. Iya kan? Baru bisa menikmati bakso ya begitu nikmat. Kita mensyukuri berawal dari diri kita dulu. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tanpa kita mau. Tanpa kita minta. Bayangkan, terlalu kecil Bu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai harapan manusia. Terlalu kecil dan terlalu sempit. Tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Artinya apa? Besar kasih sayang Allah. Jauh melampaui dari keinginan kita. Artinya tidak sukar bagi Allah untuk mengabulkan seluruh doa-doamu. Gampang banget lah bagi Allah. Karena bagi para ahli ilmu tauhid itu begini Bu. Saya ajarkan sedikit ilmu tauhid. Tadi fikihnya, sekarang tauhidnya. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kita kan tahu Allah punya sifat. Ya kan? Kita tahu Allah punya sifat. Dan setiap sifat Allah pasti efektif. Kalau sifat Allah itu efektif, pasti. Ya, pasti. Lawannya pun efektif. Tidak mungkin tidak. Kalau Allah adalah Ar-Razzaq, maka kita Al-Marzuq. Pasti efektif. Allah Maha memberikan rizki, kita yang diberikan rizki, itu pasti. Kita marzuk, Allah rozak. Kalau rozak efektif, pasti marzuk terjadi. Tidak mungkin tidak. Kalau Allah Rahman, pasti efektif sifat itu. Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Allah yang maha mengabulkan doa, maka kita manusia yang harus berdoa. Enggak aja. Jadi tenang saja. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat pasti efektif, maka kita akan mendapatkan itu semua. Allah punya sifat ghafur, pasti efektif. Kenapa? Karena pasti manusia salah. Tapi jangan berarti ketika manusia salah itu menganggap bahwa kesalahan itu lebih besar dari ampunan Tuhan. Keliru. Sebesar apapun kesalahan kalian, kita sebagai manusia, Allah punya sifat ghafur. Allah punya sifat ghafar. Allah punya sifat Rahman Rahim. Puncaknya di sana. Apa tadi? Maka ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul menyampaikan, ya Rasulullah, sungguh aku telah melakukan satu perbuatan yang sesuatu dosa yang sangat besar.
Kata Rasul, ceritakan dosa apa yang kau lakukan. Aku malu ya Rasul, saking besarnya. Lebih besar daripada bumi kah? Iya katanya. Bahkan jauh lebih besar dari bumi. Lebih besar dari langit. Langit terlalu kecil dari ketimbang dosa yang aku kerjakan. Bahkan aras yang di atas langit pun tidak seberapa dengan dosa yang aku kerjakan. Saking besarnya, Bu. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, aras yang ada di atas langit. Itu pun masih kecil ketimbang dosa tersebut. Nabi penasaran, emang apa dosa yang kamu kerjakan? Saya seorang pemuda, penggali kubur. Satu hari melihat seorang perempuan gadis cantik mati. Syahwat itu muncul. Malam saya gali, saya setubuhi. Itu mayit. Subhanallah. Mayit. Marah Rasul, Bu. Ya kan kurang ajar banget kan? Dibikin memperkosa saja, itu pekerjaan binatang. Ini sudah meninggal diperkosa, bayangkan. Itu sudah bukan binatang lagi, iblis sebenarnya gedeg-gedeg, Bu. Wah, aku ya orang ngajari ngono kok. Gue lebih ke bibiteng iblis mungkin lah ya. Iblis be orang lakoni ngono kok. Sampai gedeg-gedeg iblis ya. Saking luar biasanya. Kata Nabi, sudahlah kamu pergi saja. Karena benar-benar niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terluntak menangis 2 hari 2 malam, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah padang pasir. Malaikat Jibril datang, ya Muhammad, Allah berkirim salam. Allah mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang bisa menerima tobat seseorang? Allah. Lah kenapa? Ada orang mau bertobat kau usir? Sungguh Allah telah mengampuninya. Mendengar kabar seperti itu, Rasul langsung memanggil Sayyidina Ali. Ali, ajak temanmu, cari pemuda tersebut, bawa ke sini. Ketemu, lagi sujud, di padang pasir, dibawa. Dipanggil Rasul. Emang kenapa? Sudah. Akhirnya nurut. Lalu Nabi menyampaikan, saya baru kedatangan Jibril alaihissalam. Dosamu sudah diampuni oleh Allah. Tobatmu diterima. Menangis pemuda tersebut. Dirangkul sama kanjeng Nabi, ayo sholat. Kebetulan mau waktu sholat bareng. Setelah surat Al-Fatihah, ayat yang dibaca kebetulan Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, menjerit pemuda tersebut sampai meninggal dunia saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal saat itu juga. Lagi sholat mati, husnul khotimah. Itulah jalan yang Allah kehendaki. Artinya apa? Tugas kita adalah menjaga sebisa mungkin amanat yang Allah berikan kepada kita. Menjaga titipan yang Allah berikan kepada kita. Sudah kita dititipi iman, dijaga sebisa mungkin. Orang usah ngarah jenengan nanti ibadahnya ku diterima apa tidak, nanti ngurusah. Pokoknya jaga saja iman kita. Ibadah. Sudah lakukan ibadah saja. Jaga.
Sekali lagi saya sampaikan, saya katakan bahwa tantangan ke depan itu jauh lebih sulit ketimbang zaman sekarang. Tanamkan itu untuk anak cucu kita. Tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya apa? Iman itu mengurat mendarah daging. Kuat kenceng dalam hati anak cucu kita. Sebab itu saja yang nanti bakal kalian sesali andai kata begini. Kalau bisa, yang pertama kali anak-anak kalian ucapkan, takbir pertama kali yang harus diucapkan oleh anak cucu kita, itu adalah kita sebagai orang tuanya. Jangan dari gurunya dulu, Bu. Orang tuanya dulu. Ah, Pak, sekarang saya sudah tua, anak-anak sudah dewasa semua, sudah terlambat mungkin. Enggak ada kalimat terlambat. Andai kata anak kalian sudah dewasa, toh pada akhirnya anak kalian akan menikah punya anak pula. Syukur-syukur kalian masih mengenangi anak putu. Bu Siti Romlah menangi putu. Putune wis gede pisan. Saya SMA apa ya Vicky tadi? SMA apa SMP tadi? Cucu keempat malahan mau lahir kan? Artinya masih selalu ada kesempatan. Karena mereka itu adalah anak turunmu. Supaya apa? Supaya kalimat takbir yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dari kita sebagai orang tuanya. Adapun nanti ilmu pemahaman karena keterbatasan kita serahkan sama guru nanti. Artinya apa? Sebagai orang tua wariskan dulu iman kepada Allah. Tanamkan ajaran tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya hangat. Ya. Kayak Mas Taufik kan hangat ya Mas. Mas Taufikur Rahman itu hangat. Lanang dewa. Iwamit akeh wadone lho. Saya berarti gantine Pak Rahmat kayak Mas Taufik. Dewa. Aduh. Pak Mohi sekalian. Hah? Ada lagi? Nggih. Oleh Pak Jain. Jagone tiga insyaallah. Oh, jagone tiga. Jagone tiga babone pirang-pirang. Aduh ya Allah. Wis ayam lah pokoknya Mas dengan tinggi wamit ke ayam ya. Banyak orang-orang tua yang bijak di wamit itu, jadi aman bukan. Kari nurut bae jenengan wis aman jenengan makmur. Jangan dikira bodoh itu orang berkah, bodoh kayak berkah banget loh. Baru kayak bodoh kayak luar biasa. Bodoh dalam arti tanda kutip loh ya. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Oleh karenanya nanti saat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang pelo jawab itu. Ya, enggak cedal jawabannya. Aku titip anak 4. Gimana? Ya sudah aku tanamkan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jangankan kita, bayangkan. Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing bakal diinterogasi karo pangeran, Bu. Kasihan nanti, Bu.
Nabi Isa ke. Dibuli habis-habisan karo pangeran Nabi Isa. Saking apike Nabi Isa. Sajane kowe beneran ora sih waktu ning dunya ke. Jangan-jangan kowe malah go nyembah awakmu ora nyembah aku. Nah, kita nanti yang jadi saksinya, Bu. Kita umatnya baginda Rasul yang akan menjadi saksinya bahwa Nabi Isa telah menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah. Sampun Gusti Isa. Nabi Isa sampun Gusti. Lho nggih. Ngomong karo anak buah wis gampangane lah ya. Kok nyembah, tapi mbuh piye ceritane kok malah aku sing disembah ya. Ya wallahu alam. Jangan sampai kita itu nanti di hadapan Allah dibuli habis-habisan. Piye to aku duwe titip anak telu kok siji ngene. Tapi ketika kalian sudah beres Gusti, sudah kutanamkan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waya salat 5 waktu tak gedak, ayo salat 5 waktu. Ne sunnah ya karepmu. Pengen tambahan ya dijalani ne ora ya wis. Sing penting salat 5 waktune dilakoni. Kita telah menanamkan kepada anak cucu kita tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini wong kita saja yang sudah ada iman dalam diri disuruh jaga baik-baik. Di beberapa waktu kesempatan yang lalu kan saya sudah sampaikan, kita jangan pernah takut untuk su'ul khotimah. Yang kita takutkan adalah su'us sabiko kan. Jangan takut su'ul khotimah, nggak ada su'ul khotimah itu. Yang ada su'us sabiko gitu loh. Karena catatan itu lebih dulu ketimbang kita hidup di dunia. Ya kan? Catatan itu sudah ada sebelum kita dilahirkan di dunia. Maka yang dikhawatirkan adalah catatan kita. Sedangkan kita tahu Allah punya sifat yaf'alu ma yasha, mampu melakukan segala sesuatu sekehendak Allah. Catatan itu kan tinggal rubah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merubah catatan itu. Andai kata akhir hayat kita adalah sesuatu yang buruk, maka tinggal merubah. Karena kita sering ngaji, sering sholawat, sering segala macam kan. Itu bagian usaha kita sebagai seorang hamba, karena kewajiban kita adalah berusaha. Tawarai jenengan dadi wong sing ikhlas. Untuk menjadi sosok seorang yang ikhlas, maka kalian harus menganut paham ilmu hakikat. Syariat terlalu ribet, Bu. Jenengan pengen belajar ilmu ikhlas terus pakai ilmu syariat, yakin 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, durung tentu kalian bisa, Bu. Ya. Karena masih banyak syarat-syarat yang harus kalian lakukan, inilah, itulah. Tapi ketika kita bicara tentang ilmu hakikat, ikhlas itu perkara yang mudah, kecil, semudah membalikan telapak tangan. Mudah banget. Gimana kita itu tidak sadar dan merasa ikhlas tanpa harus kita disuruh untuk ikhlas, kita pasti ikhlas, Bu. Lewat mana? Lewat suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Ayo, kita artikan sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat sang penguasa alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha ulas, maha asih. Selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Oke? Rajai hari pembalasan. Kalian tahu enggak? Kenapa kalimat Maliki itu akhirannya I? Umumnya, Bu, nek bahasa Arab, kalau awal kalimah itu dibaca U. Al-masjidu, al-kitabu, alhamdu, itu U, Bu. Tapi kenapa Maliki, bukan Maliku? Gitu loh. Oh, kalau dibaca I berarti ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ar-Rahmani. Oh, ternyata I lagi, Bu. Bukan Ar-Rahmanu. Ar-Rahmani apa Ar-Rahmanu? Kan Ar-Rahimi, kan? Ar-Rahmanir Rahimi, kan? Ar-Rahmani. Ternyata I lagi. Lalu di mana letaknya yang O? Ternyata di awal alhamdu. Kapan I-nya? Lillahi. Oh, berarti diatofkan ke lillahi. Artinya apa? Artinya Maliki Yaumiddin. Al-Maliki di sini itu adalah kepemilikan, al-mulku, yang dimiliki. Ya. Bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah lillahi, kagungane Gusti Allah, kepunyaan Allah. Yaumiddin, yang nanti di akhirat nanti akan dimintakan pertanggungjawab. Coba, saat kalian diberikan nikmat, apa yang kalian ucapkan, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Kan saat kita diberikan nikmat, kita mengucapkan, diajarkan oleh Allah untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Oke. Satu. Yang kedua, di ayat yang lain Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Oke. Kita sudah mengucapkan alhamdulillah, kita sudah bersyukur, maka Ar-Rahmanir Rahim yang notabene sudah ada di kalimat bismillah itu ada, Bu. Kan bismillahirrahmanirrahim. Satu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin. Kok ada Ar-Rahmanir Rahim lagi? Artinya apa? Ar-Rahmanir Rahim yang pertama di kalimat bismillah adalah nikmat Allah yang pertama kali diberikan kepada kita. Lalu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah tambah nikmat itu. Kasih sayang Allah diberikan lagi kepada kita. Tapi ingat, kata Allah, Maliki Yaumiddin, bahwa itu milikku, aku cuma titip, yang nanti di akhirat aku bakal minta pertanggungjawab. Ngono lho maksudnya. Ini cara ilmu balaghah loh ya. Cara ilmu balaghahnya seperti itu. Nek Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah tambah nikmat itu Ar-Rahmanir Rahim pada ayat yang ketiga.
Tapi kata Allah, ingat maliki yaumiddin, kabeh iki dekeku punyaku, aku cuma titip yang nanti yaumiddin pada hari kiamat nanti aku pasti minta pertanggungan jawab. Makanya sebisa mungkin apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu diawali dengan zikrullah. Artinya apa? Nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Alhamdulillah beli baju gamis terbaru, termahal, terbagus. Kita alhamdulillah dong. Kalian bisa beli baju bagus. Ya kan? Maka usahakan bahwa untuk yang pertama kali dilakukan, dikerjakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah, baca Quran, dipakai, dicuci dulu, baru itu dipakai untuk sholat, untuk baca Quran, untuk sholawat. Jangan untuk kondangan dulu, mesti rasan-rasan ibu nek kondangan mesti rasan-rasan, ora mungkin sholawatan. Kondangan kok. Rasan-rasan ya pamer-pameran kan, menjukut wedang ya karo kincing-kincing ngono. Ben pada weruh bilang ya akeh. Ramasa. Supaya apa? Kita meminimalis mempersempit kemungkinan agar tidak melebar hisab yang akan dipertanggungjawabkan. Coba ingat, jangan pasti apal hadisnya. Yang pertama kali nanti akan dimintakan pertanggungjawab itu apanya, Bu? Ibadah. Hafal dah? Pertama kali ibadah yang akan dimintakan pertanggungjawab itu apanya? Sholat. Sholatnya. Kalau sholatnya bagus maka di semuanya lulus kan? Salam ya. Guru-guru kita mengajarkan itu kan? Nek sholatnya apik, kesalahannya lancar kan gitu kan? Iya, semuanya bagus. Sama Bu, untuk amaliyah pun seperti itu. Nek pertama kali dipakai untuk kemaslahatan, untuk ibadah, untuk amaliyah yang sae, maka kesana pun gampang gitu loh. Begitulah hukum. Jelas nggih? 7 bulan sudah malam, Bu. Lagi mulai rame kok malah sudah malam. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Pesan kita latih diri kita. Jangan terlalu bodoh lah kita itu. Ya, jangan terlalu bodoh bahwa hanya untuk mensyukuri nikmat Allah itu harus tercapai dulu apa yang kita mau. Makan sesuatu yang kita suka, itu jangan. Karena sesuatu yang enak yang bisa bikin kita nikmat itu bukan semata karena makanan itu atau mendapatkan sesuatu yang kita mau, melainkan ada faktor yang lebih besar ketimbang sesuatu yang kita mau itu tercapai, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam diri kita. Secara gampangannya kesehatan, ketenangan, gampangannya ngono lah. Itu latih dulu untuk mensyukuri semua itu sehingga nanti kita tidak akan tidak akan gagap ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang besar maupun kecil. Cukup. Iya. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama hadiahkan Fatihah untuk Sohibul Hajat pada malam hari ini. Mudah-mudahan hajatnya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wabil khusus untuk sabul hajat dan umumnya untuk kita semuanya. Ala hadihi niyah wa kullu natin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin hajat makbula. Hajat Ibu Siti Ramlah, Ibu Puji Astuti. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Satu lagi Fatihah untuk ayahanda dari Ibu Imratul Mufidah wa khususan ila ruh Allahumma sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina kabina takhadana maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amal wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa taqdu bihil hawaij wa tunalu bihil rahaib husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah alladzi qala ud'uni astajib lakum liyaghfir lana jami'a dzunubina wa yaqbala taubatana wa yujibat da'watana bihadhihi da'watil mubarakah. Allahumma biwasilati Rasulillah ya Rasulullah inna natawassalu bika illallahi ta'ala liyaqdiya hajatina hajat Ibu Siti Ramlah. Mohon barokah doa untuk Ibu Siti Ramlah binti Musairin, semoga dalam berjuang di Taiwan demi keluarga dan agama, Ibu Siti Ramlah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberi keselamatan dunia dan akhiratnya, umur yang panjang, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Barokah doa juga untuk saudara-saudaranya, Kakak Ari Miswanto, sekeluarga Adi Paniti, sekeluarga Adik Siti Mustafa, sekeluarga Utari Sri Rahayu, sekeluarga Kamelia, sekeluarga Irani Dharma, sekeluarga. Semoga mereka menjadi orang-orang tua yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa marhamah, rizki yang berlimpah, berkah, barokah, selamat, sehat, dijauhkan dari segala penyakit, terhindar dari segala kejahatan dan segala fitnah. Anak cucunya menjadi anak yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Barokah doa untuk putri Ibu Siti Ramlah, Utari Sri Rahayu, yang insya Allah di bulan Juli nanti waktunya melahirkan anak yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga cucu Ibu Siti Ramlah selama berada dalam kandungan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan, dan di saat melahirkan nanti Utari Sri Rahayu diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan menjadi cucu Ibu Siti Ramlah lahir dengan sempurna dan diberikan peringai yang baik, kelak menjadi anak yang
berakal cerdas, berilmu yang beramal, dipasihkan lisannya untuk membaca hadis dan Al-Quran, dan berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah doa untuk cucu Ibu Siti Romlah, nama Hikis Ayu Ramadhani, sekolah di SMA Negeri 1 Bangrejo, Banyuwangi, yang baru saja selesai semester akhir. Semoga nilainya baik dan naik kelas 3. Dan yang satu lagi cucu Ibu Siti Romlah, nama Latifatul Tri Andini, semoga sekolah di MI Miftahul Huda kelas 3. Alhamdulillah baru saja menerima raport dan naik kelas 4. Barokah dan barokah fi umrik buat Latul Tri Andini, milad yang ke-10. Semoga cucu-cucu Ibu Siti Romlah panjang umur, murah rezeki, sehat, selamat, berbakti kepada kedua orang tua, berguna buat agama, nusa, bangsa, menjadi anak yang solehah, rajin ibadah, rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran, dan rajin bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya hajat dari Ibu Puji Astuti. Mohon barokah doa untuk keluarga Ibu Puji Astuti binti Sajab Arjo Prayitno dan suami Amsir bin Sutarjo. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, diberikan anak keturunan yang soleh, yang solehah, yang bisa pergi haji wal umroh ke Mekah dan Madinah. Barokah doa untuk Ibunda Suminem binti Martawirana dan Bapak Lek Suratno binti Karyana. Semoga panjang umur, sehat, selalu bisa pergi haji ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Barokah doa untuk Ananda Sri Mulyaningsih binti Suwarno dan putra Wahid Al-Ansori bin Amsir. Semoga dipermudahkan dalam belajar dan menghafal Al-Quranul Karim dan dilembutkan hatinya. Semoga bisa berbakti kepada kedua orang tua dan cita-citanya dipermudah urusan dunia dan akhiratnya. Mohon juga barokah doa, mudah-mudahan sebidang tanah yang telah dibeli membawa keberkahan untuk keluarga Ibu Puji Astuti semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana marhatil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakrati mautina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa akhwatina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wahdi li zawjatina wahdi li auladina wahdi li talamidina wahdi li qaumina wahdi li hasidina wahdi li a'daina wahdi li a'da'id dinina wahdi ummata sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila sabilika bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Alim ya Razaq ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayyatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma atina rizqaka alladhi wa'adtana bihi bisuhulatin fi hadhihi sa'ah
wa anzil alainal barakata fi jam'i kasbina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.